berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian terhadap musibah yang akan menerima la tusibanna alladziina zalamu khassah, tidak menimpa orang-orang zalim saja. Jadi menimpa orang muslim saja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum Sohib Yoa. Di awal tahun 2021 kemarin, Indonesia dilanda bencana alam seperti banjir, gunung meletus, gempa bumi, dan lain-lain di setiap daerah, hampir di semua provinsi yang ada di Indonesia. Nah, pada podcast ngobrolin Islam bareng Ustadz Masri Abu Abdurrahman kali ini, kita akan ngobrolin bencana alam akibat ulah manusia itu sendiri. Sohib Yoa, jangan lupa subscribe, like, dan di-share ya link podcast Yoa TV ini. Nah, kita langsung aja ke Ustadz Masri. Nah, di awal tahun ini kan ada beberapa wilayah di Indonesia yang tertimpa musibah, Ustadz. Ada bencana banjir, gunung meletus, gempa bumi. Nah, apakah bencana tersebut azab dari Allah akibat perbuatan manusia itu sendiri? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Berkenaan dengan bencana ya, musibah yang akhir-akhir ini banyak terjadi di negara kita yang tercinta ini, Indonesia ya. Baik itu banjir, ada apa lagi Pak? Ada gempa bumi, ada gunung meletus ya. Yang pertama kali kita katakan bahwasanya segala kejadian yang terjadi di atas permukaan bumi ini adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Atas izin Allah. Ya. Jadi disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As ya, bahwasanya Allah kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawat wal ard bi 50,000 sanah. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih ya. Allah telah menulis takdir tentang kejadian alam semesta ini ya, dari awal penciptaan bumi sampai bumi ini akan hancur ke depannya, yaitu pada hari kiamat ya. Allah telah menulis semua kejadian yang akan terjadi ya 50.000 tahun sebelum diciptakan. Jadi tidak ada hal-hal yang tiba-tiba terjadi ya, yang mana itu tidak ada yang misalkan ada yang beranggapan itu terjadi karena misalkan itu proses bumi, enggak ya, patahan bumi segala macam, curah hujan tinggi dan intinya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kejadian yang terjadi adalah karena izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apakah ada hubungannya ya kejadian musibah ini dengan azab Allah Subhanahu wa taala ya? Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, qala Allah tabaraka wa taala, dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas ya. Tampaknya kerusakan di atas permukaan bumi ini adalah karena ulah tangan manusia. Kemudian juga Allah mengatakan, wa ma asabaka min musibatin bima kasabat aydikum wa yafu an katsir. Musibah yang menimpa kalian itu adalah karena ulah tangan kalian ya. Wa yafu an katsir, Allah maha pengampun ya, ampunannya luas. Jadi bisa kita katakan ini adalah musibah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Misalkan mungkin ada yang bertanya ya, kok bisa kaum muslimin juga kena ininya atau ada orang-orang soleh ya. Karena apa ya? Musibah itu
Juga Allah dalam Al-Quran mengatakan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian terhadap musibah, fitnah, ujian yang akan musibah itu turun bukan untuk orang zalim saja, akan tapi orang mukmin juga kena. Jadi memang itu sebuah kauniyah Allah ya. Itu sebuah suatu hal yang sudah lumrah terjadi. Jika musibah itu menimpa orang yang zalim dan juga orang yang mukmin. Toh juga itu di zamannya Fir'aun ya. Yang sombong itu siapa? Fir'aun. Yang mengaku Tuhan Fir'aun. Yang Allah tenggelamkan siapa? Fir'aun dan tentaranya. Tentaranya salah apa coba? Salah. Sebenarnya nggak salah, cuman dia ikut-ikutan. Tidak mau melarang Fir'aun. Ya. Jadi apa? Ketika suatu kemaksiatan dilakukan, tidak ada orang yang menegur, ya Allah kan menurunkan musibah. Ya. Jadi begitu. Jadi azab itu meskipun Allah itu turunkan kepada orang-orang yang zalim, berarti yang mukmin juga bisa kena ya, Ustaz ya? Yang soleh juga bisa kena ya, orang-orang soleh itu bisa kena akibat dari perbuatan zalim orang-orang itu. Iya. Jadi ini juga apa ya? Di sisi lain, dengan berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian terhadap musibah yang akan menerima la tusibanna alladhina zalamu khassah, tidak menimpa orang-orang zalim saja. Jadi menimpa orang muslim saja. Jadi apa? Di sini pentingnya akan amar ma'ruf dan nahi munkar, ya. Pentingnya untuk memerintahkan kepada kebaikan, mengingatkan saudara kita, ya, dan juga pentingnya akan pemerintah yang mengingatkan rakyat untuk tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ini tidak dilakukan, ya itu akan terjadi, ya, akan diturunkan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita katakan, ya kenapa orang yang tidak bersalah kena ini juga, kena uji juga. Ya kenapa orang yang tahu bahwa itu kemungkaran dan tidak diingatkan. Ya seperti kejadian yang kita sebutkan tadi, yang di Fir'aun ya, yang ditenggelamkan, ya. Ketika Fir'aun yang ditenggelamkan, yang melakukan dosa besar itu siapa? Fir'aun. Yang mengaku Tuhan itu siapa? Fir'aun. Sedangkan yang Allah tenggelamkan siapa? Fir'aun dan bala tentaranya. Sedangkan bala tentaranya mereka nggak ngaku Tuhan, mereka cuma ikut-ikutan, ya, cuma ikut-ikutan. Akan tapi apa yang terjadi? Allah samakan hukumannya. Fir'aun ditenggelamkan, tentaranya ditenggelamkan. Begitu. Jadi dalam hal ini, ya, menunjukkan bahwa akan pentingnya amar ma'ruf dan nahi munkar. Jadi meskipun orang yang ikut-ikutan ini tidak menyadari bahwa dia sudah terlibat di dalam maksiat itu, juga dia terkena azab itu ya, Ustaz? Iya. Nah terus bagaimana nih, Ustaz, supaya kita bisa terlepas dari azab Allah? Iya, supaya kita terlepas dari azab Allah, ya. Dalam hal ini, ya, kita berusaha untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar itu sendiri, ya. Dan juga kita dianjurkan untuk memilih lingkungan yang baik, ya. Ya, untuk memilih lingkungan yang baik. Ya, karena lingkungan itu sangat penting bagi kehidupan seorang mukmin. Nah, terus ada ini, Ustaz. Ada pendapat bahwa azab ini turun ketika orang-orang itu udah mulai menggandrungi salah satu aplikasi di gadget kita tuh, yang isinya tuh hanya mengumbar aurat akhwat itu ya, terus isinya tari-tarian akhwat, jadi isinya tuh hanya nafsu aja gitu, Ustaz. Itu bisa nggak dihubungkan ke situ, Ustaz? Iya. Sampai Allah menurunkan azab yang sebesar ini gitu. Ya, jika misalkan dikatakan ada aplikasi yang mana aplikasi ini memang tidak ada baiknya, bisa nggak kita hubungkan penyebab turunnya azab karena aplikasi ini, ya. Jadi dalam hal ini ya banyak ya penyebab dari terjadinya penyebab dari Allah menurunkan musibah ini ya karena kemungkaran terjadi. Dan kemungkaran terjadi itu banyak ya, mungkin salah satunya dari ini. Kemudian ada yang lain juga, misalkan apa gitu. Saksikan terus
ngobrolin Islam bareng Ustadz Masri Abu Abdurrahman di ATV. Jangan lupa di subscribe, like, dan share. Demikian saya PA, silakan Ustadz ditutup. Kita tutup. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم